umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Sementara sekiranya kita tidak hati-hati di dalam menerima, mengkonsumsi secara finansial yang kita dapatkan dengan cara yang nggak syariah, karena disebut syariah, berarti tentunya lawannya ada yang nggak syariah. Jadi di saat kita menyebutkan ada asuransi syariah, pertama tanamkan mindset kita di dalam hati itu harus husnuzon. Husnuzon gimana? Positive thinking, berarti di saat disebutkan asuransi syariah, ada yang tidak syariah. Dan ketika tidak syariah, ini urusan finansial yang memang kalau bahasa anak zaman now, usat bil fulus, mulus, mafil fulus, alamatil mantus. Dengan fulus, mulus, nggak ada fulus, alamatnya mantus. Ini kalau kita tidak hati-hati, lantas nggak secara syariah, ini nanti bisa berefek kalau bahasa orang tua hana caraka datas awala. Hai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan akan harta yang kamu dapatkan bil batil, dengan cara yang nggak syariah, dengan cara yang batil. Dari surat An-Nisa ayat 29 udah mengajarkan bagaimana kita mengkonsumsi dari hasil ikhtiar yang kita dapatkan, tapi dengan cara ajas ridho biridho. Dan ketika sudah mengedepankan ajas ridho biridho, maka sudah masuk kategori istilah keren sekarang, syariah. Di saat kita terjadi transaksi, bahasa keren sekarang asuransi syariah, maka aku, maksudnya Allah, menjadi pihak nomor 3. Anal sadisus syarika ini, aku menjadi pihak nomor 3, di mana anal sadisus syarika ini, man lam yakun ahaduhuma sohibahu. Selama proses transaksi tersebut di antara satu dengan keduanya, atau mungkin satu instansi dengan instansi yang lainnya, apa di situ? Man lam yakun ahaduma sohibahu. Tidak ada unsur khianat. Yang kedua, dari hadis yang saya bacakan, tidak ada unsur khianat, tidak ada unsur kedustaan. Dengan pandai mengelola ekonomi kita secara syariah, kita sudah mempersiapkan diri untuk ke depan anak cucu kita. Makanan itu sumber dari segala perbuatan. Apabila yang kita masukkan ke dalam mulut kita, ke dalam mulut istri kita, ke dalam mulut anak-anak kita dengan cara yang halal, dengan cara syariah, fakhraja halalan, akan berimplikasi, akan berdampak pula kepada perbuatan-perbuatan yang halal. Makanya tadi dalil-dalil yang saya bacakan ini semuanya untuk menguatkan kita, ya, bagaimana kita bisa bertransaksi, apalagi dengan namanya asuransi syariah, yang berarti kita husnuzon, ingin mengantarkan kita biar betul-betul apa yang kita dapatkan, apalagi juga untuk menolong saudara-saudara kita yang memang membutuhkan, tapi tetap tidak keluar dari koridor agama. Yuk, dengan adanya asuransi syariah ini kita bersyukur, berarti ya akan mengantarkan kita betul-betul dalam bertransaksi, juga dalam tolong-menolong kepada saudara kita, tidak keluar daripada koridor agama. Bahasa pantun saya, naik sepeda cahaya redup, membawa sal dan mukena. Yuk perbanyak ibadah selagi hidup, menyesal di akhir tiada berguna. Jangan berhenti untuk terus mengedukasi, jangan berhenti untuk menyadarkan masyarakat sehingga masyarakat kita melek terhadap keuangan, termasuk dalam mengelola risiko melalui asuransi, khususnya ya atau asuransi syariah. Bungkus dari semua itu, setiap individu perlu adanya perencanaan keuangan yang baik. Setiap keluarga harus memahami kebutuhan keluarganya, khususnya berkaitan dengan keuangan, dan bukan hanya kebutuhan hari ini, tapi juga kebutuhan di masa mendatang. Jadi secara substansi sama.
bahwa yang namanya asuransi yang boleh itu adalah asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu asuransi yang berprinsip pada sharing risk, berbagi risiko, bukan transfer of risk, ya, bukan menyerahkan atau mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi seperti yang ada di konvensional, ya, katakan gitu. Fungsi perusahaan asuransi syariah hanya sebagai administratif aja untuk pengelolaan dana itu, sehingga hubungan hukumnya bukan individual dengan perusahaan asuransi, tapi individual dengan para peserta yang lain yang kemudian ini menunjuk perusahaan asuransi untuk mengelola. Nah, konsep inilah yang menjadikan asuransi syariah menjadi cocok sesuai dengan prinsip syariah, sehingga insya Allah apa yang dijalankan oleh teman-teman di industri asuransi syariah sudah inline dengan fatwa dari DSN MUI. Kalau kita merujuk ke dalam Al-Quran gitu ya, dalam surat Al-Furqan ayat 67. Nah, itu tegas sekali tuh untuk mewujudkan pribadi tangguh. Di situ disebutkan salah satu ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, disebutkan salah satu cirinya terkait dengan perencanaan keuangan. Di mana di situ disebutkan walladzina idza anfaqu, yang mana mereka itu apabila mereka mengeluarkan harta atau mengelola hartanya, kategorinya ini, lam yusrifu, tidak berlebihan, walam yaqturu, dan tidak pula kikir, tidak berlebihan, tidak kikir, wa baina dzalika qawamat, tetapi di antara keduanya itu secara wajar. Nah, itulah yang diminta oleh syariah. Kita itu dalam mengelola keuangan, supaya keuangan kita itu tangguh, pertama kita harus punya mindset, pendapatan kita itu harus melebihi dari kebutuhan yang kita keluarkan. Kalau kita pandangan kita jauh ke depan, ini ada resiko-resiko. Jadi kalau saya ibaratkan, perlu ban serep nih untuk mempersiapkan itu. Nah, sekarang tinggal kita mau pakai prinsip kaya, mindset kaya atau mindset cerdas. Kalau mindset kaya, dia nyiapinnya seorang diri, Mas Daryl. Tapi mindset cerdas, dia nyiapinnya bareng-bareng. Keuangan yang tangguh, baik itu untuk dunia kita dan juga untuk akhirat kita. Nah, keuangan yang tangguh itu diwujudkan dengan, kalau rumus sederhananya itu, kita punya tabungan yang cukup, kita punya investasi, dan kita juga punya produk asuransi yang dapat melindungi tabungan dan investasi tadi. Makanya dalam perencanaan keuangan itu kan tiga ya, punya tabungan, punya investasi, dan punya asuransi. Nah, pesan yang bisa saya sampaikan adalah kita harus ketika memilih sebuah produk keuangan dan sebagainya, kita harus benar-benar memahami manfaat dan resiko dari produk keuangan tersebut. Karena kalau kita tidak memahami, kita hanya tahu manfaatnya aja, resiko dari produk keuangan itu kita tidak ketahui, itu nanti bisa timbul kekecewaan. Jadi persiapkan tabungan, persiapkan investasi, persiapkan asuransi. Sehingga dengan ini semua, kalau itu sudah apa, jangan lupa juga dengan asuransi itu kita akan punya spare dana untuk melakukan infak, sedekah, wakaf, dan sebagainya seperti yang saya katakan tadi. Kalau di Prudential Syariah itu memberikan produk asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwanya itu meliputi ada asuransi kesehatan, ya, mulai dari kalau kita bicara tadi 3 tingkatan resiko ya, mulai dari asuransi kesehatannya ada, kondisi kritisnya ada, ataupun asuransi terkait dengan meninggal dunia juga ada untuk santunan meninggal dunianya. Jadi dari ketiga tingkatan tadi yang saya sampaikan itu sudah lengkap semua, tinggal nanti bagaimana nanti kita mengecek kebutuhan kita di mana, gitu ya. Apalagi tadi kalau saya lihat di Q&A itu banyak yang milenial. Kalau milenial itu mau berasuransi, asuransi apa dulu gitu ya yang harus disiapkan.